Tahun 2022 baru setengah jalan, tapi jajaran HP baru Samsung itu udah sangat lengkap. Dari yang 1 jutaan hingga 9 jutaan itu ada semua. Nah, dari beberapa lini HP Samsung, sepertinya seri Galaxy M itu yang paling menarik buat kalian yang mementingkan price to performance yang tinggi. Dan di antara Galaxy M terbaru lainnya, memang M23 yang paling menarik perhatian saya saat ini. Alasannya kenapa? Sepengetahuan saya, Samsung Galaxy M23 adalah satu-satunya HP resmi di Indonesia yang memakai chipset Snapdragon 750G. Chipset ini kalau dilihat di atas kertas, kurang lebih versi upgrade dari Snapdragon 720G yang dikasih modem 5G. Awalnya saya berekspektasi chipset ini bakal menggantikan kejayaan 720G yang populer dipakai di HP sekitar 4-5 jutaan. Jadi bisa dibilang harga 3 jutaan dikasih chipset 750G itu tergolong murah, apalagi di brand sebesar Samsung. Untuk urusan performa, memang terasa bagus. Terlihat ada improvement juga. Terasa sedikit lebih snappy dibanding 720G yang juga dipakai di A52. Apalagi layarnya udah 120Hz, jadi makin terlihat smooth. Multitasking juga terasa gegas. Selain karena RAM 6GB-nya yang buat saya sudah lega, HP ini juga ada fitur RAM Plus buat nambah virtual RAM. Dan storage 128GB-nya juga sudah memakai UFS. Jadi performanya memang ngebut untuk di kelasnya. One UI-nya juga terasa enteng dengan fitur yang lumayan lengkap. Paling fitur link to Windows absen di sini. Berarti seri M minimal di M33 baru ada fitur ini. Tapi untungnya ada NFC yang saya rasa cukup penting bagi banyak orang. Nah, kalau buat gaming sebetulnya nggak terlalu beda jauh dengan Snapdragon 720G. Main PUBG Mobile, settingan smooth dan balance bisa hingga ultra dan stabil di kisaran 40 fps. Kalau main PUBG New State, settingan tertingginya bahkan udah dibuka oleh Krafton. Di Lite bisa pilih 90 fps, walau memang performa realnya paling mentok di kisaran 70 fps saja. Dan pas main stabilnya di kisaran 40-50 fps. Tapi ini udah termasuk bagus buat di kelasnya. Dan New State ini punya grafis yang lebih bagus dibanding PUBG Mobile. Kalau game baru seperti Apex Legends, framerate mentok di high untuk semua settingan grafis. Tapi saran saya sih mending main di settingan grafis terendahnya aja. Karena walau bisa sentuh 40 fps, kalau udah ketemu musuh, masih sering ngedrop kalau di settingan yang agak tinggi, sampai agak cukup ganggu permainan. Untuk game MOBA seperti Mobile Legends sih udah aman ya, bisa berjalan smooth dengan framerate yang tinggi. Overall buat di harganya udah bagus sih buat main game. Paling speakernya yang masih mono, tapi untungnya masih ada audio jack. Untuk layarnya ditulis memakai TFT. Kalau ditulis gini doang, biasanya Samsung memakai panel PLS yang mirip-mirip sama IPS. Kualitas panel PLS-nya bukan yang bagus banget kayak layar IPS di HP flagship yang dulu-dulu, tapi masih lumayan. Yang pasti warna layarnya vibrant, nggak pucat seperti panel PLS di HP 1-2 jutaan tahun-tahun lalu. Tapi kalau disuruh milih, saya lebih suka layar AMOLED 90Hz yang dipakai pendahulunya, yaitu M22. Tapi untung resolusi naik jadi Full HD+, jadi terlihat lebih tajam. Desain layarnya memakai waterdrop dan feels-nya standar ya, nggak kayak A33 yang walau pakai waterdrop tapi masih terasa mewah. Untuk desain bodi belakang, M23 ini tampil sederhana seperti jajaran Galaxy lainnya di tahun ini. Simple tapi masih terlihat cakep. Apalagi warna hijaunya ini masih bisa kasih sedikit kesan mewah di atas balutan material plastik yang dipakai. Dan kalau saya tekan-tekan, aman kok, nggak kopong seperti di A52 kemarin. Galaxy M23 memakai setup triple kamera di belakang. Kamera utamanya beresolusi 50MP, ada 8MP ultrawide dan 2MP makro. Setupnya sangat menarik, tapi gimana dengan hasilnya? Singkatnya, secara keseluruhan saya puas dengan hasil fotonya. Buat HP Samsung 3 jutaan, ini di atas ekspektasi saya. Kalau mau bahas lebih detail, kamera ultrawide-nya udah tergolong detail dan tajam di harga segini. Dynamic range pas foto backlight juga masih lumayan lah. Warnanya cukup vibrant dan nggak beda jauh dengan kamera utamanya. Foto low light juga tergolong lumayan bagus di kelasnya ya. Bahkan overall kamera ultrawide-nya lebih bagus dibanding Galaxy M33 yang sedikit lebih mahal tapi pakai sensor 5MP. Dan ultrawide M23 ada night mode, sedangkan di M33 malah sampai sekarang belum ada. Untuk kamera utamanya juga hasilnya bagus. Fotonya detail dan tajam. Warnanya vibrant tapi nggak sampai oversaturated. Dynamic range juga lebar, jadi buat foto backlight bisa diandalkan. Hasilnya terang tapi detail masih ada dan enak dilihat. Efek bokeh di mode portraitnya juga bagus.
Terus HDR juga masih bisa nyala pas foto backlight di mode portrait ini. Hasil foto low lightnya menurut saya lumayan. Nggak sebagus kondisi terang, tapi jauh dari kata jelek. Kalau dibandingin sama kamera utama M33, saya malah lebih suka M23 ini. Terutama dari warnanya yang sedikit lebih vivid. Tapi kalau di malam hari, malah kebalik ya. Lebih bagus kamera M33. Kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel dan hasilnya ya lumayan. Untuk perekaman videonya lumayan tajam, apalagi kamera utamanya mendukung resolusi 4K 30 fps. Tapi di resolusi Full HD nggak ada pilihan 60 fps ya. Kalau kamera ultrawide dan selfie-nya bisa hingga Full HD 30 fps. Terus pas rekam sambil jalan juga nggak terlalu goyang karena sudah ada fitur video stabilisasi dan ada fitur super steady-nya juga. Baterai M23 berkapasitas 5000 mAh dan bisa diandalkan untuk beraktivitas seharian. HP ini sudah mendukung super fast charging 25 watt. Tapi sayang, sekarang kita harus beli adapternya secara terpisah. Kesimpulannya, Galaxy M23 ini di atas ekspektasi saya. Pas lihat harga dan speknya, kemarin saya nggak pikir panjang buat langsung beli. Snapdragon 750G yang dipakai lebih powerful dibanding Snapdragon 680 atau Helio G96 yang dipakai oleh beberapa HP 3 jutaan lain. Selain itu, performa kameranya juga di atas ekspektasi saya. Jadi, buat kalian yang punya budget 3 jutaan dan mau cari HP dengan price to performance yang tinggi dan yang sudah mendukung 5G, Samsung Galaxy M23 ini bisa jadi pilihan yang tepat.